pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dalam upaya deteksi masalah gizi pada balita kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para undangan, para peserta, dan yang mewakili Ibu Ketua. Kepada yang terhormat Ibu Lurah dan Ibu Camat Kecamatan dan Sekota Samarinda, kepada yang saya banggakan teman-teman kader Posyandu dan juga ibu-ibu yang memiliki bayi dan balita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya senang, bisa ya? Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, anaknya sehat. Ibunya senang baik. Perkenalkan, saya Erna, saya kader Posyandu. Pada hari ini saya ingin menyampaikan sedikit materi. Boleh ya Bu? Pak? Ya, saya akan menyampaikan materi tentang pentingnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dalam upaya masalah gizi pada balita. Saya boleh turun sebentar? Ya, sebelum saya menjelaskan ini, saya ingin bertanya dulu, pertumbuhan dan perkembangan itu sama atau beda, Bu? Beda. Sama atau beda? Beda. Ya, ada yang menjawab beda. Alhamdulillah, berarti paham. Ya, pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran fisik, struktur ukuran fisik dan fungsi tubuh menyeluruh ataupun sebagian yang ditandai dengan ukuran panjang dan berat. Contoh nih, anak ketika umur 3 bulan, anak memiliki berat badan 3,3 sampai 5,6 kg, tinggi badannya 50 sampai 58 cm, kemudian lingkar kepala 33 sampai 36 cm. Namun ketika anak itu berumur 6 bulan, berat badannya bertambah menjadi 5,8 sampai 9,2 kg, tinggi badannya bertambah menjadi 50 sampai 58 cm, dan lingkar kepala bertambah menjadi 40 sampai 46 cm. Nah, pertumbuhan ini biasanya diukur di mana ya Bu? Kita lihat biasanya di mana ini? Di buku nah, pasti ibu-ibu semua punya ya. Nah, akan diukur dan sangat besar sekali. Anak, terutama mulai dari anak dalam pembuahan sampai anak dilahirkan dan sampai anak berusia 2 tahun. Terutama juga deteksi dini ini dilakukan untuk kita mengetahui lebih cepat penyimpangan seperti penyimpangan pertumbuhan. Anak mengalami stunting, anak mengalami kurang gizi, lalu penyimpangan perkembangan, anak kemudian penyimpangan mental, anak mengalami sosial hiperaktif. Gizinya tidak ada, ayo asa asi asu agar terpantau kembang balitanya. Ayo asa asi asu agar terpantau kembang balitanya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar ibu-ibu? Sehat semua hari ini? Sehat. Bagaimana putra putrinya, sehat juga? Sehat. Dompet ibu gimana? Dompetnya sehat juga? Alhamdulillah. Senang sekali hari ini saya bisa bersama ibu-ibu semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Handayani. Saya kader Posyandu dari Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palahan. Baik, ibu-ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penyuluhan tentang pentingnya pemantauan tumbuh kembang dalam upaya deteksi dini masalah gizi. Ibu-ibu, saya mau bertanya, kira-kira penting nggak sih pemantauan tumbuh kembang itu? Penting ya Ibu, kenapa? Ya karena dengan pemantauan tumbuh kembang
kita bisa mengetahui kesehatan anak-anak kita. Di samping itu, kita juga bisa mengetahui apabila anak-anak kita terjadi gangguan-gangguan pertumbuhan, sehingga sejak ini kita bisa mendeteksi dan menindaklanjutinya dengan baik. Contohnya, ada gizi buruk, ada gizi kurang, ada anak pendek, ada stunting, ada juga obesitas. Obesitas ini termasuk gangguan pertumbuhan tidak ibu-ibu? Termasuk ya ibu-ibu, karena kalau kelebihan berat badan kita juga kurang enak mau bergerak ya. Mungkin kita lihatnya lucu nih, anak-anak lucu nih, mau bisa dicubit atau bagaimana, tapi itu sebenarnya tidak bagus. Jadi semua itu sudah ada standarnya, seharusnya usianya berapa, dengan berat badan berapa, kemudian umurnya berapa, tingginya berapa, semua ada standarnya. Kita sudah mulai bisa menerima stimulasi dari orang lain, dan organ tubuhnya juga sudah mulai tumbuh yang membutuhkan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ibu-ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya ingin berpamit untuk ibu-ibu semua. Ke pasar pagi beli pita. Jangan lupa ikat rambutnya. Ibu-ibu mau anak-anaknya tumbuh kembangnya baik? Yuk kita pantau tumbuh kembangnya. Oke. Bel berbunyi, tanda istirahat. Anak duduk sambil membuka bekalnya. Ibu-ibu mau anak-anaknya sehat? Yuk kita pantau tumbuh kembangnya. Terima kasih. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dari saya Sri Handayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dewan juri yang terhormat, ibu-ibu yang hadir di ruangan ini. Baik, sebelumnya kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan penyuluhan dengan tema pentingnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dalam deteksi upaya masalah gizi pada balita. Perkenalkan ibu-ibu, nama saya Sri Rahayu Purwani Yekti. Saya dari Pokja 4 DP PKK Kecamatan Sungai Kunjang. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Tetap semangat ibu-ibu ya. Baik, sebelum penyuluhan ini saya mulai, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Di sini saya akan menyanyikan lagu. Ibu-ibu cukup membantu saya dengan mengucapkan kata saya. Nanti dimulai dari saya terlebih dahulu. Baik, kita bersama-sama ya ibu-ibu. Oke, siapa ibu pintar bilang saya? Saya. Siapa ibu hebat bilang saya? Saya. Siapa ibu pintar, ibu cerdas dan hebat? Siapa ibu pintar bilang saya? Saya. Terima kasih ya. Tetap semangat ibu-ibu ya. Oke, baik ibu-ibu, materi penyuluhan saya pada siang hari ini adalah mengenai pentingnya kita memantau pertumbuhan dan perkembangan dalam upaya deteksi masalah gizi pada balita. Ya, ibu-ibu, mengapa di awal tadi saya katakan bahwa ibu-ibu adalah ibu-ibu yang pintar, ibu-ibu yang cerdas, dan ibu-ibu yang hebat ya? Karena saya yakin ibu-ibu semua di sini pasti selalu memberikan yang terbaik pada bayi, pada balita, dan pada anak-anaknya ya, selalu memantau tumbuh kembangnya secara teratur ya. Jadi ibu-ibu, mengapa sih kita harus selalu melakukan pemantauan tumbuh kembang secara teratur? Karena ibu-ibu di sini untuk mendeteksi apabila terjadinya gangguan atau penyimpangan ya pada tumbuh kembang balita kita, sehingga apabila itu terjadi maka bisa kita atasi atau cepat tertangani
secara tepat dan secara cepat ya. Jadi itu tujuannya. Mengapa kita harus melakukan pemantauan tumbuh kembang pada buah hati kita ya. Tentunya ibu-ibu semua di sini tidak ada yang menginginkan bayi balitanya tumbuh dengan seadanya ya. Makanya tugas kita adalah untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan mereka. Baik ibu-ibu, masih semangat ibu-ibu? Semangat, ibu-ibu pintar, ibu-ibu hebat, dan ibu-ibu cerdas ya. Makanya kita berkumpul bersama di ruangan ini ya. Kita menggali ilmu bersama dengan materi yang akan saya sampaikan ya. Baik ibu-ibu. Dan mengapa kita harus selalu memantau pertumbuhan dan perkembangan anak mulai sejak usia dini? Karena kita tahu ibu-ibu, usia dini adalah usia balita, itu 0 sampai 5 tahun yang biasa kita dengar dengan sebutan usia keemasan. Atau apa biasanya ibu-ibu? Kata kerennya apa ibu-ibu? Usia keemasan, kata kerennya apa? Golden age ya. Jadi gunakan kesempatan pada usia-usia 0 sampai 5 tahun itu ya. Karena pada usia tersebut pertumbuhan otak mereka itu berkembang secara maksimal. Diikuti dengan pertumbuhan fisiknya, pertumbuhan motoriknya ya. Jadi mereka berkumpul dan bertumbuh secara kompleks ya pada usia 0 sampai usia 5 tahun. Ibu-ibu yang punya bayi dan balita, kira-kira bagaimana cara melakukan pemantauan tumbuh kembang anak-anak ibu? Bisa dilakukan dengan apa ibu-ibu? Dengan melakukan pemantauannya selalu melakukan pergi kemana ke posyandu ya, bisa kita lakukan bersama-sama. Baik ibu-ibu. Nah sekarang peran siapa atau siapa yang berperan aktif dalam pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita? Yaitu orang tua ya, khususnya seorang ibu, karena ibu ini yang dekat dengan balitanya, yang setiap hari selalu ada, yang memantau gerak motorik mereka ya, dan yang selalu melihat apa sih setiap harinya, apa yang bisa mereka lakukan. Oh bayi saya usia 0 sampai 5 bulan sudah bisa tengkurap misalnya ya. Nah ini harus selalu kita pantau setiap hari ya, tujuannya agar mereka selalu mendapatkan yang terbaik. Bukan di tempat-tempat kesehatan terdekat atau misalkan di posyandu ya, secara berkala. Biasanya setiap bulan di dekat rumah kita atau di sekitar rumah kita ya, itu biasanya ada posyandu-posyandu yang tersedia. Nah di posyandu ini ada kader posyandu, petugas kesehatan yang siap membantu. Nanti bayi dan balitanya akan diukur berapa sih tinggi badannya, berapa sih berat badannya, sudah sesuai dengan standar belum ya. Nah di sini nanti bisa dilihat ya, misalnya usianya 1 tahun berapa maksimal tinggi badannya, atau misalnya 2 tahun tinggi badannya bisa mencapai berapa sentimeter, kemudian berat badannya misalkan bisa mencapai 9 sampai 13 kilogram ya. Nah jadi itulah fungsinya, kita harus selalu melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Siapa yang peduli dengan perkembangan anak? Itu adalah tugas kita semua. Terima kasih ibu-ibu hebat ya. Jadi kesimpulannya selalu pantau tumbuh kembang bayi dan balita kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memulai, izinkan saya menyampaikan satu buah pantun. Karena sekarang itu membuka tanpa menyampaikan pantun itu kurang lengkap Bu ya. Baik, pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum hadirin semua. Waalaikumsalam. Ibu, Bapak, terima kasih pada kesempatan kali ini sudah dapat hadir dalam kegiatan penyuluhan yang bertema pentingnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dalam upaya deteksi masalah gizi pada balita. Bu, Ibu,
Bu, siang ini memang hawanya ngantuk Bu ya, jadi matanya udah mulai redup. Boleh sekali lagi, Ibu? Iya, Bu, saya yakin nih, Ibu di sini pasti sering sekali memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi balita, baik secara mandiri, secara per orang, maupun secara datang ke fasilitas kesehatan. Ibu-ibu, di sini itu fasilitas kesehatan itu luas Bu ya. Nah, fasilitas kesehatan itu ada yang bisa bantu saya, salah satu saja yang bisa bantu untuk memberitahu saya fasilitas kesehatan itu apa? Salahkan karena cuma satu pasti. Puskesmas bisa, posyandu bisa. Betul sekali. Boleh tepuk tangan buat ibunya? Betul sekali Bu, tepat. Fasilitas kesehatan itu bisa posyandu, bisa puskesmas, bisa bidan, bisa klinik, bahkan bisa dokter rumah sakit maupun praktek mandiri Bu ya. Yang saya adalah, ayo Ibu sadarkan semuanya, dimulai dari kita bahwa posyandu itu sangat penting untuk melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan pada balita dalam upaya deteksi masalah gizi. Dan masalah gizi ini, gizi seimbang bahkan sangat penting karena gizi mempengaruhi kecerdasan maupun daya tahan tubuh. Bu, mungkin itu yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya menutup, saya ada satu buah pantun. Pergi berlayar pakai perahu, bersinggah di oda pejabat. Ayo rajin ke posyandu, anak sehat, Indonesia hebat. Bu, kata-kata terakhirnya bagus ya. Anak sehat, Indonesia hebat. Semoga ini adalah doa buat kita semua, doa buat anak-anak kita, bahwa nanti anak-anak kita bisa menjadi generasi emas. Boleh Bu minta diulangin sekali lagi? Ketika saya bilang Indonesia sehat, anak sehat, Indonesia hebat. Boleh nanti pas saya bilang anak sehat, kita sama-sama bilang Indonesia hebat. Bisa Bu ya dibantu? Baik. Anak sehat, Indonesia hebat. Baik, terima kasih Bu. Boleh minta tepuk tangannya? Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan tentang pemantauan dan perkembangan deteksi bahaya upaya dalam gizi untuk balita ya ibu-ibu. Sebelum saya mulai, ibu-ibu ada yang kenal saya tidak? Saya perkenalkan diri ya Bu, saya Julieta Susanti. Saya ingin memberikan sedikit pengetahuan tentang apa itu tumbuh kembang pada anak ya Bu. Tumbuh kembang anak itu, ibu sudah pernah tahu nggak sih apa itu tumbuh kembang pada anak? Di sini saya ingin menyampaikan, kalau tumbuh itu Bu, tumbuh itu seperti tumbuh ke atas ya Bu, tidak ke samping. Tumbuh itu juga berpengaruh ya Bu. Kita juga bisa melihat seperti dalam kita sehari-hari, seperti kita melihat anak-anak kita, kadang ada yang kurang aktif atau tidak aktif, itu termasuk seperti perkembangan ya Bu. Dan pertumbuhan pada anak itu juga sangat berpengaruh ya Bu kehidupan sehari-hari, karena di Indonesia sudah termasuk angka yang sangat tinggi untuk angka stunting ya Bu. Jadi untuk mendengar kita semua, kita juga perlu seperti pengetahuan ini. Jadi ibu-ibu kadang malas ya untuk datang ke posyandu, ya tidak. Kadang ada yang bilang, apa sih posyandu? Aku cuma ke klinik kok, dia bilang. Kadang ada juga bilang, dokter Ali juga lebih baik. Oh itu pendapat yang salah ibu-ibu. Ibu-ibu tahu nggak? Di posyandu itu ada kadang yang terlatih Bu. Ada juga bidan-bidan yang dari puskesmas sama dari kota, ada dari luar untuk melakukan penyuluhan Bu. Jadi jangan takut ya Bu untuk datang ke puskesmas atau posyandu terdekat, karena jangan cuma pilih apa sih dia bilang tuh nama posyandu kita aja. Emang orang-orangnya terlatih tidak? Semua itu terlatih Bu, karena kalau tidak terlatih
tidak mungkin beliau-beliau itu berdiri dan melakukan setiap bulannya Bu ya di posyandu terdekat. Jadi saya ingin juga memberitahukan di sini pola asuh kepada anak-anak Bu. Ada 4 faktor. Juga kita melihat seperti ada anak-anak bermain ya Bu, yang mengenal bangunan, mengenal warna, dan juga kadang anak-anak juga kembangnya itu seperti menangkap bola sendiri dengan kedua tangan, bisa berpakaian sendiri Bu. Ada pula juga anak-anak yang kadang belum tahu ya Bu apa itu angka. Disitulah kita bisa melihat tumbuh kembang anak kita paham tidak seperti warna dan tumbuh kembang dari angka 1 sampai 10 ibu-ibu. Itu sangat penting juga buat anak-anak. Di sini juga saya ingin memberitahukan pola asuh yang baik juga kepada keluarga, juga ibaratnya menumbuhkan emosi kepada lingkungan kita juga Bu. Kalau dalam rumah tangga, di dalam kehidupan sehari-hari, kalau seperti dia bermain, sosialisasi sama teman, kadang anak-anak nunggu emosi ya Bu. Seperti contohnya seperti ini Bu. Dan kalau ini kan seperti contoh dia memiliki keluarga yang bahagia Bu. Ini seperti pola asuh yang dia dapat dari keluarga, berarti keluarganya bahagia ya Bu. Tumbuh kembangnya sangat baik. Tumbuh kembang yang sangat baik itu juga sangat penting ya Bu. Seperti piringku Bu. Isi piringku itu terbagi dari 4 Bu. Tapi sekarang ini kan makanan pokok jadi penentu ya Bu, jadi makanan utama. Jadi sepertiganya itu seperti lauk, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Terus ibu tahu gak sih isi piringku itu tidak perlu yang mahal Bu? Ibu tahu gak sih isi piringku sepertiga itu seperti apa? Apa isinya? Nah di sini saya sudah melihatkan bahwa isi piringku itu tidak perlu yang mahal-mahal ya Bu. Kalaupun tidak ada ayam, tidak ada daging, telur, tahu, tempe itu semua juga isi piringku yang sangat baik ya Bu. Karena kan ada ya ibu-ibu yang bilang, ngapain sih bikin capek ini aja, gitu, capek masak aja. Karena ada yang beli instan itu tidak baik Bu. Karena kan ada yang bilang, itu terpercaya loh, ini sering gini-gini, ada kampungnya apa segala. Tidak semua bahan yang instan-instan itu baik untuk anak-anak. Lebih baik seperti yang kita olah sendiri. Jadi kan kita tahu Bu. Ibaratnya bahannya itu kita kualitas seperti apa kan kita paham. Nah, di sini juga saya ingin menyampaikan kalau anak-anak itu tentang tidak baiknya sama tidak baiknya kita bisa lihat dari buku KIA ya Bu. Kan dari buku KIA yang tiap bulannya kita bawa anak-anak kita untuk periksa, kita bisa lihat tingginya berapa, nanti kualitas tubuhnya seperti apa. Nah, di sini juga kita juga bisa melihat anak yang baik sama yang tidak baik itu kelihatan ya Bu. Anak yang baik tumbuh kembangnya itu bola matanya bersinar, rambutnya bersih tidak bau, terus badannya juga tidak kecil. Kadang ada ya Bu ya, kalau stunting itu kelihatan ya dari perutnya yang membuncit, tubuhnya juga agak ada perkembangan naik turunnya gitu Bu. Nah itu kan termasuk stunting ya Bu, contoh stunting yang tidak baik. Nah di sini juga saya ingin menyampaikan dari semua yang melakukan penyuluhan dan perkembangan pada anak, makanya ibu-ibu jangan takut ya untuk datang ke posyandu, karena di posyandu itu para ahlinya kader-kadernya sudah terlatih Bu.